الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak, berupa nikmat rezeki hingga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat di hari Jumat yang indah ini. Dan tidak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa pribadinya yang sangat spesial. Salah satunya ialah Luqman Al-Hakim. Luqman ini bukanlah nabi, juga bukanlah rasul. Luqman ini hanyalah seorang manusia biasa. Namun karena keistimewaannya itu, namanya terdapat di dalam Al-Quran dan menjadi nama surah. Nama panjangnya ialah Luqman bin Thawr bin Nabur bin Tariq. Di dalam salah satu riwayat, beliau merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan beliau dikaruniai usia hingga 1000 tahun. Di umur tersebut, umur beliau menjumpai zaman Nabi Daud alaihissalam. Awalnya Luqman Al-Hakim ini menjadi mufti. Namun ketika Daud dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi, maka Luqman memutuskan untuk meninggalkan jabatan mufti itu dan memilih untuk menjadi murid Nabi Daud alaihissalam. Riwayat ini dikutip di dalam tafsir Al-Ibris karya Kiai Haji Bisri Mustafa. Di salah satu riwayat lainnya, Luqman diceritakan berasal dari kawasan Afrika. Ada beberapa orang kulit hitam yang sangat spesial, termasuk Luqman Al-Hakim. Namun tidak hanya Luqman Al-Hakim, ada nama seperti yang sering kita dengar seperti Bilal bin Rabah. Tidak hanya Bilal bin Rabah, ada juga budanya Umar bin Khattab yang bernama Mihja, dan ada juga seorang raja yang bernama Raja Negus atau Najashi. Hal ini berdasarkan di dalam salah satu hadis yang dikutip oleh Kiai Haji Taifur Ali Wafa di dalam tafsir Firdaus An-Na'im bin Tawdihi Ma'anil Ayatil Qur'anil Karim. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sosok istimewa ini diabadikan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Luqman ayat 12 hingga 19. Allah mengabadikan percakapannya dengan anaknya, perbincangan yang penuh kasih sayang, obrolan yang penuh hikmah. Selain menekankan ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, Luqman juga meneladaskan sikap apa yang harus dimiliki seorang manusia terhadap manusia yang lain. Di dalam Quran surah Luqman ayat 12, Luqman berpesan kepada anaknya agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat berikutnya, Luqman berpesan kepada anaknya agar selalu menjaga ketauhidan. Dan di ayat 14 hingga 15, Luqman berpesan kepada anaknya untuk selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat berikutnya, Luqman berpesan kepada anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tua dan juga betapa pentingnya untuk berdakwah, salat dan juga bersabar. Adapun di khutbah Jumat ini, khatib ingin fokus menyampaikan pendidikan akhlak berdimensi sosial kemasyarakatan.
Di dalam surah Luqman ayat 18, Luqman berpesan kepada anaknya agar jangan bertingkah sombong dan juga bertingkah angkuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Dan janganlah kamu memalingkan wajah kamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini karena angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Quran Surah Luqman ayat 18. Melalui ayat ini, pendidikan akhlak pertama yang bisa kita ambil adalah untuk bersikap tawadhu, rendah hati, dan juga larangan sombong. Kita sebagai manusia ini tidak boleh merendahkan diri seseorang hanya karena warna kulitnya, fisiknya, ekonominya, suku, dan juga hal-hal yang lain. Hal ini berkaitan dengan etika sosial kemasyarakatan. Maka sudah menjadi kewajiban bagi seorang ayah atau orang tua untuk mengajari anaknya untuk bersikap rendah hati dan juga larangan sombong pada anaknya, sebagaimana yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim. Di dalam salah satu hadis diceritakan bagaimana Rasulullah SAW berkomunikasi kepada lawan bicaranya. Rasul selalu menampakkan wajahnya yang gembira, selalu tersenyum ramah. Apalagi ketika berkomunikasi lawan bicaranya, tidak pernah memalingkan wajah lawan bicaranya, tidak pernah mengabaikan lawan bicaranya, dan tidak pernah membalikkan tubuhnya untuk mengabaikan lawan bicaranya. Sungguh akhlak luhur dan etika yang baik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa yang saya sampaikan tadi adalah pendidikan dasar akhlak, pelajaran etika sosial kemasyarakatan. Hingga saat ini ada banyak orang tua yang sangat bangga dengan capaian pendidikan anaknya, namun lupa dengan pendidikan akhlaknya, pendidikan adabnya, hingga pergaulan sosial anaknya. Bahkan di zaman ini ada seorang anak yang tega berkata kasar kepada kedua orang tuanya, dan ada juga seorang anak yang tega melakukan tindakan kekerasan kepada kedua orang tuanya. Dan ada yang lebih parah lagi, ada juga seorang anak yang tega membunuh kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam hal ini kita harus ingat, apa yang dilakukan anak bermula dari contoh orang tua yang memiliki sifat yang buruk. Anak adalah peniru ulung. Dia belajar dari lingkungannya dan juga belajar dari sekelilingnya. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah apa yang kita lakukan kepada orang tua kita saat ini bakal dilakukan oleh anak kita kelak. Seperti pepatah Arab disebutkan, lisanul hali afsahu min lisanil maqal. Contoh perbuatan lebih berpengaruh daripada perkataan. Dengan demikian, orang tua harus memberi teladan kepada anaknya. Jika ingin anaknya rajin beribadah, maka orang tuanya harus mengajarkan anaknya terlebih dahulu untuk beribadah. Apabila orang tua menunjukkan sikap baik di lingkungan sosialnya, sang anak bakal menirunya, baik ucapan maupun tingkah lakunya. Inilah yang disebut dengan psikososial. Ketika secara psikologis manusia dibentuk oleh lingkungan sekitarnya dan kemudian ikut mempengaruhi perubahan sosial pula. Terdapat pesan dari khutbah ini untuk selalu tidak sombong dan juga tidak angkuh kepada kedua orang tua kita dan juga kepada diri kita sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu